Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun kalian semua berada, khususnya saudaraku seiman seagama, penduduk Indonesia yang punya hak pilih, khususnya yang punya hak pilih, hak untuk memilih calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat di negara kita Indonesia tercinta. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, baik itu hal-hal yang memang senantiasa kita harapkan atau tidak kita harapkan. Yang kita harapkan seperti kesehatan, lancar rezeki, kesuksesan, kebahagiaan, termasuk memiliki pemerintahan yang adil, yang mendahulukan kepentingan rakyat. Yang tidak kita harapkan, sakit, gagal, menderita, susah rezeki, anak-anak bandel, apalagi pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang dolim, yang lebih mementingkan dirinya, keluarganya, kroniknya dibanding rakyatnya. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik yang terjadi itu hal-hal yang memang kita harapkan atau tidak kita harapkan, bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman Islam, status keduanya itu sama. Status keduanya sama. Apakah yang terjadi itu yang kita harapkan, kita inginkan atau tidak, statusnya buat kita hamba Allah yang beriman Islam itu sebagai ujian hidup. Sebagai ujian hidup. Ujian keimanan. Jadi jangan pernah meyakini bahwa yang disebut ujian itu segala hal yang buruk-buruk, yang menyakitkan, yang berat. Enggak. Itu orang jahil yang punya keyakinan seperti itu. Jadi yang benar bahwa ujian Allah buat hamba-hambanya ada berupa hal-hal yang memang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Di surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku akan uji kalian dengan berbagai macam keburukan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan juga dengan kebaikan-kebaikan, fitnah sebagai cobaan.
Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya kalian semua akan kembali kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, jadi ujian apapun yang terjadi itu semua statusnya sebagai ujian. Walaupun seringkali kita manusia seringkali menganggap ketika yang terjadi itu sakit, gagal, baru dianggap ujian dari Allah. Aku dapat ujian dari Allah apa? Anakku kena musibah. Harusnya ketika anak lulus cum laude nilainya tinggi, itu pun ujian. Ketika bapak kita jadi presiden, itu ujian. Harusnya. Ketika saudara kita terpilih jadi anggota DPR RI, itu ujian. Gagal nggak terpilih, itu pun ujian. Jadi statusnya sama sebagai ujian. Sebelum sampai pada ujian, apakah itu sehat, sakit, apakah itu gagal, sukses, apakah macam-macam. Sebelum sampai pada ujian, terlebih dahulu kita wajib berusaha, kita wajib ikhtiar untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kita pengen sehat, wajib berusaha untuk supaya sehat. Apakah dengan pola makan yang baik, pola tidur, pola istirahat, dan lain sebagainya. Kita yang pengen berilmu, punya ilmu, wajib berusaha untuk punya ilmu. Dengan ngaji, belajar serius. Termasuk kita yang ingin punya pemerintahan adil, wajib berusaha. Berusahanya gimana? Dengan mengikuti pemilu, pemilihan umum, dan hati-hati milihnya. Hati-hati. Jangan milih karena dia satu partai. Jangan milih semata-mata karena dia kenalan akrab. Jangan milih semata-mata karena dia satu suku. Ini bagian dari usaha ikhtiar untuk supaya kita memiliki, mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat dibanding koroninya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Wajib berikhtiar. Bagi siapapun yang menginginkan sesuatu. Kalau nggak ingin sesuatu, nggak wajib ikhtiar. Misal, miskin. Orang yang nggak takut dengan miskin, nggak wajib dia ikhtiar untuk tidak miskin. Orang yang menerima kondisi sakit, dia menerima karena dia yakin ini ujian dari Allah. Dia nggak mengeluh dalam sakitnya. Dia nggak wajib ikhtiar untuk supaya sehat. Jadi ikhtiar wajib bagi seseorang yang menginginkan kondisi tertentu. Kita pengen punya rezeki, wajib ikhtiar. Kita pengen sehat, wajib ikhtiar. Kita pengen sukses, wajib ikhtiar. Kita pengen punya pemimpin yang adil, wajib ikhtiar. Kalau kita nggak punya keinginan, nggak wajib ikhtiar. Jadi ikhtiar itu wajib bagi siapapun yang punya keinginan tertentu. Tapi ingat, sebaik apapun ikhtiar kita, itu bukan yang memberikan hasil. Sebaik apapun ikhtiar kita, bukan yang memberikan hasil. Pemberi hasil cuma Allah. Kalau kalian yakin, kalau kamu usaha sebaik-baiknya, pasti akan sukses. Ini jatuhnya pada syirik. Kalau kamu kerja sebaik-baiknya, kalau kamu dagang sebaik-baiknya, pasti rezekimu lancar. Ini jatuhnya pada syirik. Seolah-olah yang bikin sukses bukan Allah, tapi ikhtiarnya. Seolah-olah yang bikin keberhasilan bukan Allah, tapi usahanya. Ini yang nggak boleh. Jadi lakukan usaha sebaik-baiknya, tapi jangan lupa tetap yang menentukan hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia,
Nah, berkaitan dengan keinginan memiliki pemimpin yang adil, memiliki pemimpin yang terbaik, yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat luas, rakyat banyak dibanding keluarganya, kroniknya, dan bahkan dirinya, ikhtiar terbaik harus kita lakukan. Ikhtiar terbaik harus kita lakukan. Memilih calon yang terbaik. Nah, terbaik itu ada terbaik dalam pandangan manusia, ada terbaik dalam pandangan Allah. Yang harus kita pilih yang mana? Yang terbaik dalam pandangan manusia atau terbaik dalam pandangan Allah? Yang kita pilih yang mana? Terbaik dalam pandangan manusia atau terbaik dalam pandangan Allah? Ingat, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu dianggap baik oleh Allah. Begitu juga sesuatu yang dianggap baik oleh Allah boleh jadi oleh manusia dianggap tidak baik. Nah, sebagai hamba yang sudah dianugerahi iman Islam, siapapun kalian, muslim mukmin, harus memilih yang terbaik dalam pandangan Allah. Jangan salah, kalau tidak memilih si anu, iman Islamnya diragukan. Ini kalimat yang berbahaya. Kalimat yang nggak benar secara akidah. Yang betul, siapapun yang mengaku beriman Islam, pilihlah yang terbaik dalam pandangan Allah. Lalu bagaimana cara mengetahui siapa pemimpin terbaik dalam pandangan Allah? Gampang. Rasulullah sudah memberikan kepada kita cara panduan bagaimana mengetahui pemimpin yang terbaik dalam pandangan Allah. Caranya gimana? Perintah Rasulullah, lakukan sholat istikharah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Faqala idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Summal yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu summa qdur liyal khaira haitsu kana wa barik li. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1162, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sholat istikharah. Mengajarkan kepada kami cara memilih yang terbaik istikharah, sebagaimana beliau mengajarkan surah-surah Al-Quran. Kata beliau, siapa saja di antara kalian yang menginginkan sesuatu terbaik, maka kerjakanlah 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kerjakan 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Setelah selesai, angkat tangan, berdoalah. Ya Allah, aku mohon petunjuk pilihan terbaik kepadamu dengan ilmu-Mu. Aku mohon ketetapan-Mu ya Allah dengan takdir-Mu.
Aku meminta karuniamu yang agung ya Allah. Karena sesungguhnya engkaulah yang maha menetapkan. Aku tidak bisa menetapkan. Engkau yang maha mengetahui, aku tidak tahu. Engkau maha mengetahui segala hal yang gaib. Ya Allah, jika dalam pandanganmu, jika dalam pengetahuanmu, ini perkara ini adalah terbaik untukku, untuk kehidupanku saat ini, untuk kehidupanku nanti, untuk duniaku, untuk akhiratku, maka tetapkanlah dia untukku. Mudahkanlah dia untukku, dan lalu berkahilah. Sebaliknya, jika dalam pengetahuanmu ya Allah, perkara ini tidak baik buatku, maka jauhkanlah dia dariku, hindarkanlah aku darinya, lalu tetapkanlah yang terbaik untukku, dan berkahilah. Ini panduan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan memilih. Karena itu sekali lagi, siapapun kita yang mengaku beriman Islam, siapapun kita yang mengaku cinta Rasulullah, laksanakan sunnah Rasul ini. Ketika kita mau memilih, kerjakan sholat istikharah. Dengan melaksanakan cara ini, dengan melaksanakan sholat istikharah, kita nggak perlu mengikuti debat capres-cawapres. Kita nggak perlu mengorek kelebihan ini apa, kekurangannya apa, kelebihan ini apa, kekurangannya apa. Nggak perlu. Allah Maha tahu kok. Tanya langsung pada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mau memilih sholat istikharah. Ketika setelah kita lakukan sholat istikharah ini berkali-kali, misal kok Allah tidak berikan tanda-tanda siapa calon terbaik, saat itulah baru kita ikuti hasil analisa kita, hasil analisa orang-orang yang kita percaya, para tokoh agama, para ulama. Kita yakin sama analisa si Anu bahwa ini calon terbaik, ya silahkan. Tapi itu tempatkan di urutan nomor 2 ketika kita mau memilih. Urutan yang pertama, lakukan istikharah. Ketika istikharah kita lakukan, Allah berikan hasil. Kok berbeda jauh dari yang selama ini ada di gambaran kita? Rekomendasi dari tokoh-tokoh ini calon terbaik. Tapi ketika istikharah, kok yang keluar bukan itu, tapi yang lain. Yakin, ini ujian keimanan buat kita. Yang terbaik adalah yang diperlihatkan oleh Allah melalui sholat istikharah. Saudaraku yang berbahagia, jadi manfaatkan betul momen pemilu. Lihatlah momen pemilu sebagai ikhtiar kita untuk memilih pemimpin terbaik. Ini setiap muslim harus melihat momen pemilu sebagai salah satu ikhtiar untuk memilih pemimpin terbaik. Manfaatkan sebaik-baiknya. Laksanakan istikharah sebelumnya. Ketika Allah sudah berikan hasil, mantapkan hati. Bismillah, inilah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak salah juga ketika hasil istikharah kita yakin ini petunjuk dari Allah, kita rekomendasikan pada teman kita, saudara kita. Sebaliknya, kalau itu bukan hasil istikharah, kita yakin banget, yakin ini yang terbaik, padahal bukan dari istikharah. Saya tanya nih, apakah orang yang saat ini baik, besok rusak, tahun depan akan tetap baik? Apakah orang yang saat ini kita nilai tidak baik, besok rusak, dan selanjutnya 5 tahun ke depan akan tetap tidak baik? Siapa yang tahu? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang berbahagia, ketika ikhtiar sudah kita lakukan sebaik-baiknya, ikhtiar sudah kita lakukan sebaik-baiknya, termasuk ikhtiar menjaga jangan ada kecurangan dan lain sebagainya, selanjutnya tawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah. Akidah kita mengharuskan kita untuk meyakini siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menjadi presiden, pasti tidak akan jadi. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi presiden, pasti akan jadi. Betul kan? Walaupun seluruh dunia curang, ingin menggagalkan si A menjadi presiden, kalau memang Allah kehendaki dia jadi presiden, pasti kehendak Allah yang akan terjadi. Sebaliknya, walaupun 80% penduduk memilih si A untuk jadi presiden, 80% penduduk memilih, hasil perhitungannya pun 80% dia terpilih. Ketika Allah tidak menghendaki dia jadi presiden, jadi apa enggak? Oh, pasti jadi. Berarti pikiran antum salah. Ketika Allah enggak kehendaki, walaupun 80% memilih dia, tidak akan jadi. Boleh jadi dia kepilih, diumumkan oleh KPU, terpilih sebagai presiden dengan suara 80% adalah nomor sekian. Udah jadi presiden belum? Belum. Sesaat mau dilantik, Allah kirim malaikat Israel. Jadi presiden enggak? Enggak kan? Ini yang harus kita yakini. Meskipun seluruh manusia curang untuk menggagalkan seorang jadi presiden, kalau memang Allah kehendaki dia menjadi presiden, pasti dia akan jadi presiden. Kalau Allah tidak kehendaki, pasti tidak akan jadi. Boleh jadi tidak dikehendakinya oleh Allah karena Allah cinta sama dia. Allah lindungi dia. Kalau dia jadi presiden, mungkin dia nanti akan dimurkai oleh Allah. Boleh jadi. Boleh jadi pula Allah nggak kehendaki si A jadi presiden melalui tangan-tangan orang yang curang. Yang jelas, sekali lagi, lakukan ikhtiar yang terbaik, lalu tawakal kepada Allah. Ketika ikhtiar terbaik sudah kita lakukan, hasilnya bagaimana? Ini kembali ke awal tadi, apapun yang terjadi, itu ujian dari Allah. Ketika hasilnya kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang lebih baik, itu ujian buat kita. Ketika hasilnya masih yang terpilih kok misal pemimpin yang masih kurang baik, pemimpin yang lebih mendahulukan kelompoknya, ini pun ujian buat Allah. Nah, sikap kita ketika ujian terjadi oleh Rasul sudah diajarkan. Nggak ada pilihan lain menyikapi ujian, apakah bersabar atau bersyukur. Kita mendapatkan pemimpin yang adil. Ketika kita tidak syukur, kita gagal. Kita diuji dengan pemimpin yang dolim. Kita sabar, sesabar-sabarnya, kita sukses. Jadi jangan otomatis ketika yang terpilih jadi presiden orang yang baik, yang adil, berarti kita sukses. Enggak. Ukuran suksesnya kita ketika kita bisa mensyukuri keadilan pemimpin kita. Ukuran sukses kita ketika kita bisa mensabari kedoliman pemimpin kita. Ingat, ketika ujian itu sudah terjadi, pilihan yang diajarkan, diberikan oleh Rasul cuma dua, apakah sabar atau syukur. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini
idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim 7692. Dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sangat menakjubkan apapun yang terjadi pada seorang mukmin. Karena apapun yang terjadi pada seorang mukmin, apapun yang terjadi pada seorang mukmin bisa bernilai baik, bisa bernilai sukses, dan itu hanya untuk seorang mukmin. Ketika dia seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, itu baik buat dia. Ketika seorang mukmin mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, mendapati pemimpin yang dolim, lalu dia bersabar, itu pun baik buat dia. Rasul takjub dengan orang yang mensyukuri kebaikan atau mensabari keburukan. Rasul takjub. Jadi pemimpin, ketika Allah uji kita dengan pemimpin yang dolim, perintah Rasulullah tegas, sabar. Ketika selanjutnya dengan alasan pemimpin kita dolim, kita jelek-jelekan dia, kita hina dia, kita nista dia, berarti kita telah menjadi orang yang gagal. Berarti kita tidak sabar dengan pemimpin kita yang tidak baik itu. Perintah Rasul, sabar. Termasuk ketika diuji dengan pemimpin yang dolim, perintah Rasul sabar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyatun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 7054, Imam Muslim 4896. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian umatku, di antara kalian rakyat yang melihat perilaku pemimpin yang tidak kalian sukai berupa kedoliman, falyasbir, maka bersabarlah. Ini perintah Nabi ini. Bersabarlah. Ketika kita caci maki pemimpin dengan alasan dia dolim, kita bukan orang yang bersabar. Bersabarlah. Sesungguhnya siapapun yang melepaskan diri dari pemerintahannya, keluar dari jamaah, sejengkal dia keluar, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Ingat, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Bahkan di hadis yang lain, walaupun pemimpin itu lebih mendahulukan dirinya, keluarganya, dan kroninya, Allah tetap mewajibkan kita sebagai rakyat untuk mendengarkan dan mentaati perintah-perintahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alaika sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa asaratin alaika. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 4860, dan Imam An-Nasai. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetaplah engkau mendengarkan dan mentaati pemimpinmu, baik untuk hal-hal yang menyulitkan kamu atau memudahkan kamu, baik untuk hal-hal yang kamu merasa terpaksa mentaatinya atau tidak terpaksa, wa asaratin alaika,
Meskipun pemimpinmu itu lebih mendahulukan dia, dirinya, keluarga, dan kroninya dibanding diri kamu. Ingat ya saudaraku, sebelum kita sampai di ujian, ketika sudah sampai pada ujian, kewajiban kita bersabar atau bersyukur. Sebelum kita sampai pada ujian, ini ingat-ingat nih, kita wajib berusaha sebaik-baiknya. Kita pengen punya pemerintah yang baik atau yang lebih baik, yang adil atau lebih adil lagi, lakukan ikhtiar yang terbaik, ikuti panduan yang diajarkan Rasulullah, sholat istikharah. Lakukan sholat mungkin harus berkali-kali. Ketika tiba waktunya harus masuk bilik pencoblosan, kok istikharah belum Allah berikan hasil, baru langkah kedua, ikuti rekomendasi ulama yang kita yakini. Ikuti rekomendasi ulama yang kita yakini tanpa menjelek-jelekan capres-cawapres yang lain. Ini catatannya. Semoga Allah berikan untuk kita di Indonesia ini pemimpin yang setiap tahun selalu lebih baik dan terus lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang-orang yang berniat curang, orang-orang yang berniat curang dalam proses pemilu, semoga digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga para pendukung yang punya niat tidak baik, padahal yang didukungnya calon yang baik. Para pendukung yang punya niat tidak baik, semoga oleh Allah dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang baik itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum.